Annyeonghaseyo, bareng gua Raka Jusi. Bareng gue Salah Juicy And welcome to Ajusi Talk. Hari ini tahu lagi gua. Gak kerasa ya tiba-tiba kita udah menemani kalian 2 tahun gak sih? Anjay. Kita mulai YouTube kita udah 2 Gak tahun. nyangka ya Gak bisa tahu 2 tahun ya. Iya. Kalian langsung nanya anjir di awal. Kalian udah berapa lama nih guys tahu aja sih Top? Pengen tahu aja sih gimana-gimananya gitu kan. Udah jadi Nah, Ajusi kali ini Cinggu kita berapa lama nih? udah jadi aja si Cinggu berapa lama nih? Kali ini kita mau ya kita kan udah pernah open Q&A juga ya di Instagram sama di YouTube Community juga yang ternyata lumayan banyak juga yang nanya. Ternyata isi kolom komentar kita nggak cuma request ya Sal ya. Yoi. Finally banyak juga yang nanya-nanya. Thank you buat yang udah nanya juga dan kita udah rangkum beberapa yang kalian tanyakan. Mudah-mudahan kita bisa jawab. Ini spesial di 2 tahun kita ya Sal ya. Benar. Kita Ini langsung tanya jawab kah atau kita cerita-cerita dulu? Sambil aja ya. Kalau mau cerita Ini aja ya. sambil aja ya. Ayo. Ngalir. Ngalir Ini kan aja. obrolan malam kan. Sorry guys ya agak kaku baru pertama kali Q&A. Anjay. Langsung aja ya. Tapi sebelum itu nih. Tapi sebelum itu jangan lupa juga buat subscribe channel ini karena satu subscribe jadi tontonan saat bantu untuk memajukan channel kita berikutnya. Bantu kita juga untuk follow di Instagram kita, TikTok kita, Twitter kita @ajusitalk. @ajusitalk. Karena kita lagi mau merambah ke media sosial lainnya. Oke, nah kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan basic dulu nih Sal. Yoi. Pertama nih dari community YouTube kita, namanya Annoying Creeper. Ajusi Talk berdua itu apa sih, saudara, teman, sahabat atau apa? Siapa nih yang mau jawab nih? Silakan Mbak, silakan. Oh, iya. Silakan Kita ceritakan apa ya? Sedekat apa kita zaman dulu gitu kan. Waduh. Enggak guys ya. Kita cuma teman-teman kampus doang. Kebetulan kita satu angkatan, satu jurusan di Kimia UI angkatan 2013. Tapi kita nggak satu circle. Kita nggak satu circle. Kita beda circle. Kita nggak sering main juga dulu di kampus dan Kita emang baru cuma deketnya pernah ya. satu kepanitiaan bareng. Hmm, Adalah satu Udah. kepanitiaan di kimia lah. di Kayak Kimia. gitu. Udah sebatas itu doang dan bahkan kita dulu nggak deket Karena- di kampus sampai kita lulus pun. Circle gua dan circle Raka itu beda 180 derajat guys. Circle Hersal tuh circle anak nongkrong ya guys ya. Kalau circle Raka itu yang selalu masuk kelas gitu kan. Iya. Pembahasannya circle-nya- belajar gitu kan. Iya. Sedangkan circle gua adalah yang selalu masuk ke kantin. Iya. Gitu. Emang dari awal juga beda circle-nya gitu kan. Iya. Soalnya tiba-tiba baru deketnya tuh setelah bikin YouTube ini. Soalnya Raka Nah. itu setahu gua, ini first impression gua ke Raka, dia itu anak Rohis waktu SMA kan, ketua Rohis. Emang gua Jadi gua ketika tahu Raka anak Rohis, wah udah beda nih dunianya sama gua gitu. Gitu. Jadi emang nggak ada momen untuk bareng, untuk deket ngobrol Bareng. sih. Iya. Dan emang untuk jadi teman pun emang dari dulu emang belum ada kecocokan ya. Iya. belum benar. ada yang match buat Nggak ada match. buat Jadi- barengin sebenarnya dulu. Kita teman, saling tahu, Ya, satu tahu, kita pernah satu tahu. kepanitiaan, satu jurusan, satu angkatan gitu. Tapi untuk kenal itu kayaknya nggak terlalu dekat kita gitu. Itu bisa dibilang sahabat, jadi sahabat gitu. Ini nyambung ke pertanyaan kedua. Langsung sama pertanyaan ketiga juga. Ini nanyanya sama nih, gimana awal mulanya jadi YouTube? Siapa orang yang ngasih ide pertama kali buat bikin channel ini? Dan apa aja hal-hal yang paling berkesan? Oh, salah satu dulu kali. Siapa yang ngasih ide pertama buat bikin channel ini? Gimana? Langsung aja Hersel. Yang ngasih ide pertama gua gitu karena sebenarnya gua sebelum ada YouTube gua punya podcast kan. Gua nggak usah sebutin lah podcast gua apa. Dan di podcast itu gua sempat ngundang
satu teman gua yang suka K-pop kan. Jadi di situ gua bener-bener nanya K-pop itu Orang apa. buta banget ya. Buta banget Buta gitu. banget ya. Bohong, nggak buta sih sebenarnya. Bohong lah gua kalau gua bilang gua nggak pernah dengar nama Big Bang, nggak pernah dengar nama BTS. Suju, BTS, Blackpink, SNSD. Blackpink, ya. Bohong lah, gue pasti pernah denger gitu kan. Cuman gue menutup mata telinga aja buat mereka waktu itu gitu kan. Sampai di podcast itu kita membahas tentang K-pop dan lain sebagainya. Dan waktu itu di tahun 2020 bulan Mei kalau nggak salah ya, Rak, ya. Bulan Mei itu kan 2020 bulan Mei itu masih awal-awal pandemi ya, Rak, ya kan? Awal-awal pandemi. Pandemi kan bulan Maret kan, April, Mei itu kita masih WFH, kayak bener-bener gua nggak ada kerjaan, cuman WFH doang gitu kan. Jadi kayak bener-bener di rumah buat apa ya gitu kan. Gua nge-scroll YouTube, gue coba riset dan lain sebagainya. Kayaknya seru nih bahas K-pop gitu kan. Cuman gue mikir, tapi masa gue ngikutin K-pop sih Nyet gitu kan. Iya, cuma kepo aja gitu kan. Cuman kepo aja gitu kayak. Jadinya maju mundur. Kenapa sih ini K-pop sebesar ini gitu kan? Iya. Iseng chat Raka, cuman bilang Rak, karena gue tahu Raka suka K-pop, dia sering ngupdate IG story tentang K-pop. Iya. Suka nonton Yang sebenarnya nggak tahu marketnya siapa, juga nggak tahu di IG gue siapa. Gue nggak paham juga waktu itu. Raka abis itu gue coba chat Rak buat podcast yuk tentang K-pop. Gue awalnya ngajak podcast kan. Iya. Di situ respon Raka langsung, oh ayo gitu kan. Dan jujur guys ya, itu gue kenapa gue excited waktu dia Hersal bilang kayak gitu. Gue kira gue jadi tamu, gue jadi di podcast podcastnya dia, podcast ini. Makanya gue semangat kan, wah ayo gue kalau jadi tamu, gue ceritain nih apa yang gue tahu tentang K-pop. Itu kayak enggak Rat, kita bikin podcast berdua baru. Wah anjir. Karena gue mikir kan, wah ini komitmen parah sih kalau udah bikin. Kan kalau jadi tamu sekali datang cabut kan, ya biar gampang lah ibaratnya gitu kan. Ini kan mesti akan berkepanjangan sampai sekarang kan. Gue kayak, wah anjir. Gue sebenarnya project besar ternyata. Nggak expect Raka bakalan ngejain gitu kan. Karena relationship gue sama Raka nggak terlalu dekat gitu kan. Maksudnya dan kayak hubungan dapet kita, gak ini chemistry-nya tuh chemistry-nya nggak ya? ada sama sekali gitu kan. Iya, Gitu. mikir kayak ini nyambung gak ya chemistry-nya. Cuma kayak kalau kalian tahu Hersal itu orangnya trial and error banget. Jadi kayak coba aja dulu. Iya. Masalah jadi atau enggaknya mah belakangan gitu. Gue bilang Lalu, sama Rak, gue teknis oke banget. Gue bilang gue bisa teknis, desain, edit dan lain sebagainya. Tapi gue Konsep, sama tapi nggak sekali nggak paham sama K-pop. Gue bilang kayak gitu. Ya, kan? sama konsep mau dibawa YouTube-nya kemana Iya. juga belum ada di awal kan. Gue Iya. yang di bayangan gue cuman sekedar oke, gue bakalan nyari ribut sama K-popers. Iya. Iya kan. Karena tuh wah ini disimpan nih buat pertanyaan selanjutnya. Iya, Itu benar. nanti kita simpan. Pokoknya di otak gue sebenci itu sama K-pop. Di konsep gue bakalan selalu ngata-ngatain K-popers, K-pop, grup dan lain sebagainya. Itu konsep awal gue. Dan langsung dibantah sama Raka. Waduh. Nah, Gitu. itu nanti kita simpan ya. Karena ini masih ada pertanyaan si Kehana masih juga nanya, sejak kapan suka K-pop? Mungkin kalau Hersal langsung menjawab ya. Sejak jadi Ajusi Talk. Itu juga berapa bulan kita nge-YouTube barulah Hersal mulai ngikutin. Hampir mau 1 tahun gitu ya. Hampir mau 1 tahun bener. Makanya sekarang itu udah Hersal tuh udah bisa ngasih rekomendasi. Rak kita react ini yuk, Rak kita react itu. Dulu tuh gua semua ya. Ini. Itu juga dulu gua ngasihnya tuh gua ini banget. Karena gua tahu tesnya Hersal gimana kan. Makanya kayak gua nggak mungkin awal-awal dia suka K-pop tuh langsung kasih kayak Twice. Yang gua banget lah. Aizwan yang ibaratnya pasti Hersal wah bakal tajem banget kan responnya Hersal. Makanya gue nempelin yang kira-kira Hersal suka dulu biar aman dulu lah, responnya aman dulu lah, baru nanti belakang-belakangnya kalau sekarang kan udah ya enak lah, kita udah bisa react semuanya. Nah kalau gue juga sebenarnya nggak lama-lama banget sih. Gue itu 2018 deh mulai suka K-pop. Jadi gue tuh Kenapa tuh? Kok bisa?
Jadi gue tuh kerja di sebuah perusahaan yang brand ambassador-nya K-pop. Oke. Kalau kalian buka IG gue tahu lah ya. Iya, iya, iya. Nah, terus emang waktu itu lagi naik-naiknya banget ngundang Blackpink. Kantor gua. Yang Blackpink naik Tahu lah banget kalian ya. yang dudu-dudu ya. Dudu, Iya, tahu lah iya. kalian ya siapa ya perusahaannya ya. Nah, undang Blackpink. Nah, gua kan di perusahaan gue itu gue kayak semacam simpelnya event lah gitu. Nah, gua bikin event ke komunitas gua dan karena memang lagi hype-hypenya Blackpink, konsepnya acara kita itu tentang K-pop gitu kan, dan gue berinisiatif kan sebelum acara mulai kan kita Riset kayak ya. suka nyetel ya, suka nyetel lagu gitu kan sebelum acara mulai. Nah, gue bikin lah playlist K-pop, gue tanya cewek gue yang ngikutin K-pop, rekomendasi ini kan, terus kayak ya udah, awalnya karena gue denger Spotify doang, kayak pas pertama gue dulu ikutin kayak ya udah bagus, cuma kayak kenapa sespesial ini di mata Iya. K-popers gitu Nggak kan, ada kayak ini ya keinginan untuk mau denger seterusnya gitu ya kali ya. enggak, maksudnya kayak ya musik pada umumnya lah, Ya. maksudnya kayak ya udah gitu, cuma kayak kenapa K-popers lebay banget yang ampe die hard gitu cuma buat lagu-lagu kayak gini kan, dan gue belum tahu. Nah, datang temen gue si bangsa ini satu, lu denger di mana? Spotify. Ya iyalah, respon lu kayak gitu, tonton MV-nya. Nah, dikenali lah gue sama Twice dengan judul lagunya Likey. Di situ gue Twice berarti kejebak. grup pertama yang lu suka. Twice yang bikin gue jadi kayak gini. Oke. Spesifik Likey. Begitu lihat Twice, wah anjing, ini orang apa gimana? Terus kan kayak bener-bener magic banget gue yang misalnya bad mood atau gue lagi ngantuk atau gimana, denger mereka tuh langsung melek, terus mood langsung naik. Oh, gue masuk ikutin yang lain, kayak gue sempet dikasih momoland juga tuh, ayorannya boom boom apa gimana gimana. Udah sampai sekarang kayak gitu. Kayak gue itu awal mula gue jadi suka K-pop lah. Oke. Nah, ini nih pertanyaan utama nih. Mungkin ya, kalau kalian banyak yang belum tahu, karena mungkin apalagi yang Ajusi Cinggu yang pada baru-baru ya, apa yang terjadi sebenarnya. Cuma kalau kalian scroll terus ke paling bawah, balik ke kayak episode 1 kita tuh, dan 6 bulan pertama tuh Hersal tuh beda banget, apa namanya, Respon. react-nya lah, responnya tuh beda banget. Kayak apa, nggak apa, kalau kalian bandingin sama sekarang tuh jauh banget kan. Dan ya mungkin bisa cerita dikit ya, kenapa sih lu yang dulunya nggak anti K-pop ya, Sal, sebenarnya apa ya? Underestimate kali ya? Anti K-pop Atau sih. gimana ya? Anti K-pop. Bisa dibilang anti K-pop ya? Ya. Bisa dibilang anti K-pop, kenapa bisa jadi kayak sekarang? Ini lu cerita aja. Kenapa bisa jadi kayak sekarang juga bingung sih, maksudnya kayak Anti sekarang- dulu deh. Maksudnya antinya tuh segimana sih? Kenapa lu benci sama K-pop dulu? Gue dulu benci sama K-pop karena terlalu ini sih. Gue tuh nggak suka hal-hal yang terlalu disukain banyak orang kan. Maksudnya kayak Berlebihan ya? berlebihan menurut gue, kayak kita nggak boleh Dulu juga ngekritik, kita nggak boleh nyampein pendapat kita nggak boleh bilang kita nggak suka sama K-pop, karena habis itu kita langsung diserang habis-habisan gitu kan. Sedangkan maksud Orang-orang gua, yang menganggap idolanya Tuhan ya. iya, terus habis itu juga ya emang kenapa kalau gua nggak suka sama K-pop, nyet, dari segi bahasa aja gua nggak paham gitu kan. Dulu kayak gitu kan, kayak buat apa gua paham, buat apa lu maksa gua untuk suka, ibaratnya gitu. Habis itu dengan stigma cowok joget lah ya kan. Ya kan, Make up. oke lah, gue tuh masih bisa nerima One Direction gitu kan, karena mereka nyanyi nggak dengan joget gitu kan. Tapi si K-pop ini, boy group K-pop kan ngedance gitu kan, apalagi di zaman gue SMA masih zamannya Flower Boy, iya nggak sih? Konsep boy group Betul. tuh yang lagi naik Betul. tuh yang Flower Boy kan. Makin lah nambah gitu kan, makin lah dengan boy group Indonesia juga kan yang muncul dengan konsep-konsep Flower Boy-nya gitu. Makin lah gua makin anti sama yang namanya K-pop. Akhirnya nggak pernah nyentuh sama sekali. Ngeliat di sosial media pun cuman isinya berantem. Makin lah gua menjadi seorang anti K-pop gitu. Oh iya, karena yang ke blow up juga yang jelek-jelek terusnya ya. Benar. Iya. Kalau sekarang mungkin kita bisa ngerti ya, kayak banyak kok fandom-fandom yang kayak misalnya kayak bikin donasi, Bener, apa ya kan? peduli lingkungan. Cuma kan itu nggak pernah naik ya. Nggak pernah Yang naik naik. pasti kayak
yang idol berantem, terus yang Iya, fans-fans absurd gitu kan. benar Iya, benar selalu di gitu. up-up kayak gitu. Nah, Terus sampailah pada kenapa ya terus kenapa sekarang gue bisa jadi, gue nggak tahu sih gue udah bisa dibilang kayak popers atau belum ya, mungkin oke lah, bisa lah mungkin, karena hmm. eh ini kali ya, tak kenal maka tak sayang kali ya Rak ya, istilah Nah, paling pas. sebelum itu tuh ya. Pokoknya kalau dan kenapa Hersal sekarang banyak banyak banget ngikutin YG-YG-an ya? Karena pas dia minta rekomendasi paling pertama, gue tuh mikir kan, mungkin di episode-episode awal tuh pas kita react Blackpink deh, yang lu bilang Blackpink lip sync gak sih? Ingat Iya, gak lu? Blackpink lip sync. Dia orang Thailand, Dia orang tapi Thailand. rapnya Korea. Hah? Oh, pantesan orang-orang bilang Blackpink kan lip sync. Lah, itu tuh dia Hersal tuh langsung nantangin gua. Gini deh, kalau lu bilang K-pop itu bagus, kasih gue rekomendasi. Kalau misalnya gue suka, kita berubah konsepnya. Jadi mungkin gue mulai mencari sisi baiknya. Cuma kalau masih tetap nggak suka gue bakal tetap jadi anti K-pop, dia bilang gitu kan. Iya. Terus gue bingung, anjing pressure kan gue ya, anjing gue kasih apa gitu kan. Kayak Lagu gua kasih Hersal Twice kayaknya gimana? nggak masuk nih gitu kan. Anjing gua kasih Twice ke Hersal yang ibaratnya gua suka banget, bubar YouTube gua bilang gitu kan. Banyak hatersnya. Haters Hersal lebih tepatnya kan. Gue bingung gua ngasih apa. Terus gue baru ingat, oh kayaknya Hersal suka, paling pas Hersal bilang dia nggak suka Flower Boy, top of mind gue pasti langsung Big Bang kan. Karena Big Bang anti banget konsep Flower Boy kan. Oh Big Bang. YG kali ya. Gue kasih 3 nama. YG Big Bang, Blackpink. Nah, 21, cuma gue 21. nggak mau. Sorry, 21, Blackpink. Nah, cuma gue pengen satu cowok yang maksudnya kayak biar Hassel tuh nggak terpatok di konsep-konsep cool doang kan. Maksudnya kayak konsep-konsep ceria tuh juga banyak yang bagus loh gitu kan. Nah, Ya. gue kasih satu treasure kan. Nih kalau lu mau ikutin, karena gue tahu banget rasanya ngikutin grup dari Belum bayi debut. lah ibaratnya Ya. gitu kan, dari belum debut tuh beda banget vibe-nya sama lu ngikutin grup yang udah gede kan. Dan ya lihat saja sekarang ternyata yang paling berhasil malah Treasure-nya. Karena Padahal gue gak ngikutin Treasure aja. karena gue tuh suka banget menghargai proses ya. Jadi kayak gue nonton YG Treasure Box tuh kayak wah, keren ya perjuangannya anak muda, maksudnya kan di Iya, peserta YG Treasure Box kan mostly lebih muda dari gua kan, jadi wah iya. gila sih perjuangan mereka gitu kan. Akhirnya makin lama, kalau bisa dibilang gue jadi K-popers bukan karena lagu, karena gue lebih suka meaningnya mereka gitu. Kayak akhirnya gue suka BTS karena effort mereka yang dari agensi kecil akhirnya bisa jadi big hit Iya, kayak sekarang gitu kan. iya, 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 Gue iya. seneng tuh, gue seneng cerita-cerita yang seperti itu yang ngebuat gue respect dan akhirnya menyukai grup-grup tersebut gitu. Iya, iya, iya. Itu juga BTS kita berdua tuh ya, yang anjing kagum Iya, banget kayak gua kita bahkan bisa jadi salah satu oknum yang dulu benci BTS kan. Cuma pas nonton perjuangannya, kalian bisa lihat tuh di video kita yang paling banyak lah viewsnya. Wah anjir itu respect parah sih ternyata benar. dulu tuh. Nggak cuma kita doang yang benci, bahkan rakyat Korea juga sebenci itu sama BTS dulu kan. Makanya kalau kalau mungkin Raka K-popers jalur MV gitu kan, Iya. gua K-popers jalur survival show. Jalur ya bisa Ya lah bisa kayak lah gitu. ya, ibaratnya gitu kan. Nanggep. Lanjut. Nah, ini pertanyaan basic nih. Dari relax dot underscore 02. Grup favoritnya apa sih, Kak? Sebenarnya kalau favorit itu gue mendengarkan lagu sesuai dengan mood, ya kan, maksudnya Bener, bener. lagu apapun yang sesuai dengan mood gue yang gue suka gue dengerin akhirnya jadi favorit gue. Cuman yang bener-bener gue ikutin Treasure sih, karena uh, gue tuh agak susah untuk ngikutin grup lain ketika gue nggak ngikutin masa lalunya mereka gitu loh. Betul, betul. Gitu. Akhirnya kalau Betul. kalau mau dibilang favorit boy group Treasure, favorit girl group saat ini gue BBG. Oh, baru ya? Baru Si baru. anak baru ya, anak Ya. baru BBJ ya.
Kalau kalau gua favorit udah pasti ya, grup yang bikin gua jadi K-popers udah pasti Twice kan. Mungkin kalau kalian lihat, kita nggak begitu banyak reaction Twice di AJC Talk. Cuma kalau tiap kita reaction Twice nggak ada non ones-nya. Sama sebenarnya Aizwan gue juga dulu ngikutin karena Aizwan gue juga dari produce kan nontonnya. Cuma karena Aizwan udah nggak ada, gue larinya sekarang ke Kepler. Karena ya masih ya banyak lah apa namanya Keplian jalur Wizwan tuh banyak lah yang ke convert gitu. Kalau cowok gua Gua sekarang nggak sih tahu nih masih boy grupnya cowok Raka nih siapa? Siapa? Stray Stray Kids. Kids. Iya, Stray Kids Ah, gue kalau cowok. Sebenarnya gue juga ngikutin dikit selain Stray Kids gue ngikutin dikit Pentagon karena gue suka ah, Yuto kan. Nah, cuma kalau yang cuma gue belum lah kalau buat Pentagon gue masih banyak membernya gue belum hafal kan. Cuma kalau gue yang ngikutin bangetnya sih Stray Kids gitu kan. Gitu. next. Lanjut. Nah, ya, ini dia nih. Episode yang paling memorable. Wah, ini underrated parah nih. Kalau gua adalah satu video yang Tidak tayang. tidak bukan tidak tayang, yang udah tayang habis itu kita Take down. take down karena cukup mengundang kontroversi ya pada saat itu untuk YouTuber sekecil kita pada saat itu ya. Belum 1 tahun kan? Belum 1 tahun dan belum 1.000. Belum 600-an 1 tahun ya. subscriber kita. Masih 600-an subscriber, kayak viewers kita pun cuman main-main di 100-200-an doang gitu kan. Betul. Tiba-tiba Betul. ada satu momen gua bangun, Raka panik. Iya kan Gitu. gue anaknya panik banget. Viral anjing di Twitter. Viral di Twitter, habis itu viewers langsung tinggi, kayak kok Ya. bisa gitu kan. Tapi komennya hancur. Wah, komennya hancur, habis itu Instagram gua diserang. Iya. Instagram gua diserang lah, gua dikata-katain dan lain sebagainya. Hampir banyak juga yang mau coba untuk login ke Instagram gua. Menurut gue itu salah Iya. satu momen yang cukup memorable sih, Rak. Dan apa ya kalau dibilang kenapa itu bisa terjadi ya balik lagi kan maksudnya kayak awal-awal kan Hersal ya masih inilah ya responnya masih ya ibaratnya ya kalau gua nggak suka Ya gua nggak suka. digas, Iya. digas. Misalnya comeback ini jelek nih, iyalah ini jelek kan, ini gini Iya. kemana-mana gitu kan. Dan ya kita akui lah kita memang salah di episode itu. Dan sebenarnya karena ada episode lanjutannya ya Iya, kan, episode cuman lanjutannya mungkin yang kita udah fandom tersebut nggak nangkep maksud kita juga sih. ya dan karena emang di episode selanjutnya itu kita ngebalikin si episode pertama itu. Maksudnya episode pertama kan Hersal ngomong kayak gitu, di episode kedua tuh bagian gua yang ngomong kan. Cuma emang jeda sehari Ya. rencananya episode 2-nya. Nah, episode 2 belum tayang. Wow, ini kita udah habis lah, kita udah Wah, diserang habis tuh. habis-habisan. Instagram gua di komen di Ya, tiap sampai body post. shaming. Wah, sampai body shaming kayak Dikatain lu tuh gendut, lu buat apa? Lu tuh Iya. gendut, lu tuh harusnya sadar diri gini. Lu Gitu, kira lu gitu. bisa gini. Lu kira gini. Wah, gua sampai saat itu mikir, wah kayak popers bangsat nih, anjing nih kayak popers gua. Dan gara-gara itu juga kita langsung hiatus aja. YouTuber subscriber 600, rata-rata viewersnya 100 doang. Hiatus aja. Ya, Hiatus kita 2 bulan. kita kayak grup dari agensi kecil gitu kan. Yang Baru debut. Baru debut. Grup pertama Yang dari orang-orang nggak agensi banyak gitu tahu kan. juga. Grup pertama yang juga lagunya juga nggak terkenal banget. Iya gitu kan. Nggak terkenal malah gitu kan. Hiatus aja 2 bulan itu juga hiatus 2 bulan itu mulihin mental. Terus berkaca lagi. Ini lanjut nggak ya YouTube-nya? Sebenarnya kayak mental gua nggak gitu-gitu. terlalu terganggu waktu itu. Gua, padahal bukan gua yang diserang aja. Karena waktu itu gua cukup bodoh amat gitu kan. Maksudnya juga Iya. ya seperti yang kita bilang di awal, kalau podcast YouTube ini trial and errornya gua gitu kan. Gitu. Jadi gua nggak terlalu mikirin, tapi waktu itu 2 bulan kita sempat reconcepting. Gue juga mikir, oh jangan sampai karya pertamanya Raka gagal nih gitu kan. Trauma anjir.
Nah, Gitu. lanjut lagi ya ke episode paling memorable gua. Nah, kalau gua masih tayang di YouTube episode paling memorable gua. Nah, jadi setelah kita hiatus 2 bulan itu, tiba-tiba Hersal nanya, "Gimana Rak, lanjut atau enggak?" Kalau gua kan namanya ini karya pertama gua ya, gua masih belum kuat banget mental gua kan. Padahal sebenarnya pun yang diserang sebenarnya Hersalnya kan sebenarnya. Cuma kayak karena basically ini kan YouTube kita berdua kan, ya basically gue juga terserang lah secara tidak langsung gitu kan. Padahal nggak ada tuh yang head IG gua, yang mau login IG gua, yang body shaming gua nggak ada sebenarnya. Cuma kayak gua dapet lah yang Hersal rasain gitu kan. Terus kayak Hersal nanyain lanjut atau enggak nih. Terus kayak ya udah coba aja deh. Kalau misalnya nggak works, kita coba setengah tahun lagi. Kalau nggak works ya emang kita bukan jalannya di sini. Kita bilang gitu kan. Ya udah. Nggak lama sebelum kita react, ada satu video yang naik. Nah itu tuh pas kita react Dynamite-nya BTS. Oh, Dynamite itu ya? Lihat nggak sih? Iya, gue ingat banget Iya. thumbnailnya jadi ini BTS. Itu pertama kali Hersal lihat BTS dengan mindset Hersal benci BTS. Itu kalian bisa lihat di sana. Cuma itu Nggak, tapi udah gua di titik itu gue sangat menghargai ARMY. iya, Sangat iya. respect banget gue sama ARMY. Kayak Hersal baru mulai rilis kalau ARMY itu nggak kayak yang lu lihat di Twitter Benar, gitu ya, nggak kan. kayak senggol bacok gitu kan. Senggol bacok dan itu bisa jadi gambaran kalau sebenarnya fandom K-pop itu tuh nggak kayak yang diberitain orang-orang yang kayak gimana banyak kok orang-orang baik di luar sana kayak gitu kan. Dan yang makin gua ininya lagi, kita langsung upload satu video yang kita nontonin perjalanannya BTS tuh, yang gue juga baru tahu ternyata kayak BTS dibenci itu di Korea Seberdarah. itu juga naik. Iya. Ya, terus dan itu juga tiba-tiba naik dan bahkan sampai sekarang masih jadi video terbanyak kita kan. Sisanya kita Oke, lanjutin ke lanjut episode part 2 dua kali ya. kali ya. Part 2 kali ya. Iya, udah setengah jam nih kita ngobrol gini doang. Oke, thank you ya buat yang gua nggak tahu nih bakal ada yang dengerin kita sampai habis atau enggak, cuma kayak buat kalian yang masih denger suara gue di titik ini, thank you banget yang masih mau dengerin kita. Jangan lupa juga buat like, comment, dan juga subscribe karena siapa tahu Idol kalian yang kita bahas selanjutnya. gua Raka pamit. Gue Sal pamit. Goodbye, adios. Goodbye, adios. Goodbye, adios.